Tubuh manusia 70% adalah air. Bisa Anda bayangkan kalau tiap hari kita dengerin lagu-lagu yang negatif. Kata-kata yang negatif. Apa yang terjadi sama tubuh kita? Yang 70% air ini. Bisa dilihat langsung bahwa ternyata muatan lagu yang berisikan hal-hal yang positif tentunya akan memberikan manfaat yang positif. Thinking right, say it right, do it right, everything's gonna be alright. Anda berbahagia bukan untuk diri Anda sendiri, tapi untuk semua orang di sini. Powernya jauh lebih besar. Semoga semua hidup berbahagia. Thank you, suaranya lebih kencang. Aman dan selamat. Mari kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan yang meriah, Kak Ardi Wong. Ya, selamat siang teman-teman. Terimalah salam Dharma saya, nama budaya untuk para biku atas silani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman yang muslim. Ya, shalom buat teman-teman yang beragama Kristiani. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Bahagia? Senang gak ketemu saya? Wah, pelan. Jawabannya gak ikhlas nih ya. Ya, tadi kita sudah lihat, mungkin backgroundnya ada yang sudah kenal saya, mungkin juga ada yang belum. Ya, tadi mungkin teman-teman bisa lihat, basically saya akan bahas bagaimana kita musik bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk hal yang positif. Tadi saya cukup kaget ya, karena pembicara sebelum saya, Pak Steve ya, udah kabur nih orangnya ya. Tadi Anda ingat nggak terakhir dia ngomong apa? Jangan dengerin musik YouTube. Waduh, saya mau bahas musik. Tapi beliau bilang jangan dengerin musik. Nah, mungkin saya tambahin, jangan dengerin musik yang negatif, tapi kita dengerin musik yang positif. Boleh tepuk tangan semuanya? Hari ini kalau kita bicara tentang musik ya, di sini saya mau nanya nih, ada yang masih jomblo nggak? Hah? Tolong temennya ada yang jomblo, angkat aja tangan temennya nggak apa-apa. Ada yang jomblo? Wah, banyak ya. Saya mau nanya, di sini semua rata-rata pasti pernah dengerin lagu dong? Pernah ya? Oke. Kalau Anda jomblo, ini tadi saya bilang, musik itu mempengaruhi pikiran Anda, musik itu mempengaruhi kehidupan Anda. Jadi bagi Anda para jomblo, jangan sekali-kali dengerin lagu yang kayak gini. Makan sendiri, tahu ya? Duduk sendiri, mandi sendiri memang ya. Nah, itu jadi tolong jauhi lagu-lagu yang sendiri. Kalau Anda nggak pengen jomblo seumur hidup. Lalu di sini ada nggak yang udah mau nikah, ditinggal nikah? Wah, saya nggak suruh ngaku ya. Ada nggak yang nggak usah jauh-jauh pacari rebut orang? Ada? Hah, ada siapa? Tolong jauhi lagu-lagu yang kayak gini. Tak sengaja lewat depan rumahmu. Tahu lagunya? Ku melihat, ada apa? Wih, angkatan tua tuh kayaknya. Ada tenda biru. Jadi jangan sekali-sekali kayak gitu. Lalu apalagi ya? Oke, tadi kita bicarain yang jomblo. Lalu bicarain direbut orang. Lalu ada yang mau tahu nggak caranya dengerin lagu apa yang biar kalian laku? Dapat pasangan, mau nggak? Yang jawab yang belum punya pasangan ya. Jangan yang udah punya pasangan loh. Nanti saya bahaya nih, kalau kanan kiri ada istrinya, suaminya, saya nanti di luar ditodong nanti saya ya. Oke, Anda boleh nyanyi yang kayak gini. Mungkin ini lagunya familiar banget. Pacarku ada 5. Salah ya? Beda-beda daerahnya. Orang Ponti, orang Medan. Bangka Belitung dan Surabaya. Tepuk tangan dong buat Surabaya. Karena saya tahu Surabaya banyak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, betul?
Wow, kalau gini semua senang, betul. Nah, nanti di sini saya mau bahas yang bagaimana yang sudah punya pasangan. Di sini ada yang sudah menikah? Ada? Nah, saya mau kasih sebuah resep bagus buat ibu-ibu biar disayang sama suaminya. Wah, oh, ini pasti ibu-ibu pada dengerin ya. Lagunya gampang kok. I love you papi, my sweet sweet papi. You make me happy when I am sad. You give me money, yeah, much much money. I love you papi, I love you pul. Boleh ya dipraktekin. Karena suami itu tahu kepanjangannya. Semua uang milik istri. Kalau istri itu apa? Ini suami takut istri. Enggak ya, bercanda ya. Jadi hari ini kita cuman itu sekedar intermezzo aja biar kita enggak grogi ya, biar kita enggak ngantuk karena tadi pembicaranya luar biasa ya. Boleh tepuk tangan dong untuk pembicara yang tadi luar biasa. Dan boleh tepuk tangan yang paling meriah buat panitia hari ini yang bikin acara hari ini. Ya, ternyata udah dari semalam mereka loh, sampai jam 12 malam dan sebagainya. Nah, hari ini saya bahas sebuah musik gitu. Ternyata musik itu bisa memberikan manfaat. Nah, next saya mau kasih lihat, ini gimana ya? Wah, keturunan Pak Steve nih saya. Ya, gantengan mana mas saya? Hah? Wah, enggak. Ini bukan saya. Ada yang tahu nggak ini siapa? Ada yang tahu? Pernah lihat? Yang pasti kayak orang Jepang ya. Ya, benar ya. Yang di depan ini adalah seorang dokter yang sangat terkenal. Namanya Dokter Masaru Emoto. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya? Jadi Dokter Masaru Emoto ini membuat sebuah penelitian terhadap sebuah air. Jadi dia menaruh ya segelas air di satu ruangan, di mana di ruangan pertama dia puterin tuh lagu-lagu yang positif. Ya, lagu-lagu yang ucapan positif, lagu-lagu doa dan sebagainya. Dan di lain tempat dia menaruh sebuah gelas berisi air diperdengarkan dengan lagu-lagu yang berisikan kata-kata yang negatif. Ya. Ini suatu penelitian yang benar-benar terjadi. Lalu apa yang terjadi? Anda bisa lihat di depan. Ini adalah bentuk-bentuk dari hasil yang beliau teliti. Yang di atas ketika diperdengarkan dengan lagu-lagu yang positif, compassion, thank you, wisdom. Lihat hasilnya bagus gak? Kristal. Lalu bisa lihat lagu-lagu heavy metal, kata-kata I will kill you, youthful dan sebagainya. Hasilnya bagus atau jelek? Ya bisa lihat ya, yang bagus-bagus, Mozart, Peace, dan sebagainya. Lagu-lagu Water Before and After Buddhist, dan sebagainya. Kita bisa lihat, ini adalah bentuk kristal di mana, ya, yang pertama tuh yang atas compassion, itu adalah kalau diperdengarkan dengan lagu yang damai dan sebagainya. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang terjadi sama tubuh kita? Tubuh manusia, 70% adalah air. Bisa Anda bayangkan kalau tiap hari kita dengerin lagu-lagu yang negatif. Kata-kata yang negatif. Apa yang terjadi sama tubuh kita? Yang 70% air ini. Kalau dipertanyakan, kadang kita bisa mendengar bahwa banyak orang yang kena penyakit. Bisa nggak jadi cikal bakal penyakit? Bisa jadi. Dan juga ada penelitian bahwa lagu, musik yang menenangkan bisa juga menyembuhkan penyakit. Tidak hanya membangkitkan mental semangat si yang sakit, tapi juga mungkin bisa menyembuhkan penyakit. Jadi kalau dibilang musik punya manfaat yang sangat positif, sangat banyak. Kita bisa lihat tadi hasilnya. Bagaimana segelas air yang diperdengarkan dengan musik-musik positif dan segelas air diperdengarkan dengan musik-musik negatif, hasilnya berbeda. Lalu apa yang terjadi sama tubuh kita? Oke, next. Balik. Oh, oke. Nah, teman-teman. Di sini saya ingin bercerita. Siapa di sini yang dikit-dikit suka gosip? Ada? Biasa tukang gosip itu kata-kata awalnya gampang sih.
Lu tahu nggak sih? Ada nggak yang suka gitu? Ada nggak yang kita punya teman? Lu tahu nggak sih ada? Ada ya. Lalu juga ada yang mungkin orang tua yang, ya maaf ya kalau marahin anaknya. Waduh lu apa? Nah, bisa Anda bayangkan? Nah di sini kita pengen ajak teman-teman bahwa sebenarnya ada 3 hal penting yang bisa kita pakai terapkan dalam kehidupan kita. 3 hal penting pertama adalah bagaimana kita bisa menerapkan think it right, say it right, do it right. Ketika kita bisa berpikir benar, otomatis ucapan dan perbuatan benar. Contohnya gimana? Coba kalau kita pikirkan dalam diri kita, think it right, say it right, do it right. Ya, kalau kita lagi mau marah-marah sama anak kita, kalau kita tanamin terus ya, think it right, yang tadinya, kena, gitu. Kita mungkin jadi teringat, berpikir benar. Kalau mau anak kita benar, berpikir benar. Kalau mau sesuatu yang benar, kita pikir yang benar. Jadi boleh nggak lakuin ini? Boleh, think it right, say it right, do it right. Ya, Anda boleh lakukan di thinking room ya. Tahu thinking room? Ya boleh juga. Thinking right ya, tahu lah ya. Thinking right, say it right, do it right. Nah ini saya pengen ngajak teman-teman untuk praktek. Jadi karena hari ini berhubungan dengan musik, saya pengen tulisan ini kita jadikan sebuah lagu yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Maka dari itu saya di sini nggak sendirian, saya mengajak salah satu Kalena Mita saya, sahabat saya yang sama-sama kita sebagai pendiri dari Kalena Project. Boleh tepuk tangan buat brother saya, brother Vicky. Ya. Jadi beliau ini sudah terapkan ya. Beliau ini adalah guru-guru, seorang guru yang ngajar di beberapa sekolah, wihara, yang mengajarkan tentang lagu-lagu yang positif. Ya. Dan impact-nya sangat positif ke anak-anaknya. Banyak dari mereka yang malah aktif untuk kegiatan sosial dan sebagainya, dan aktif untuk wihara. Jadi bisa dilihat langsung bahwa ternyata muatan lagu yang berisikan hal-hal yang positif tentunya akan memberikan manfaat yang positif. Maka dari itu saya pengen ajak teman-teman di sini kita samain frekuensi agar ini nempel. Jadi kalau kita mau marah kita ingat, berpikir benar. Kalau kita mau berbuat jahat, pikir benar. Kuncinya di sini. Kita kasih contoh ya. Kita nggak akan mulai-mulai kalau teman-teman nggak ikut nyanyi. Setuju? Oh setuju tepuk tangan dong. Thinking right, say it right, do it right. Everything's gonna be alright. Saying the word, saying the trusty, and you will live peacefully. Say it right, do it right. Everything's gonna be alright. Saying the word, saying the trusty, and you will live peacefully. Oke, boleh saya minta yang sebelah kanan dulu? Saya minta suaranya, kita think it right, say it right, do it right. Ya, saya bantu. Thinking right, say it right, do it right. Everything's gonna be alright. Saying the word, saying the trusty, and you will live peacefully. Say it right, do it right. Everything's gonna be alright. Saying the word, saying the trusty, and you will live peacefully. Yang tengah siap nggak boleh kalah suaranya. Ya, kalau kita mau sama-sama belajar kebaikan, jangan malu-malu. Thinking right, say it right, do it right. Everything's gonna be alright. Saying the word, saying the trusty, and you will live peacefully. Say it right, do it right. Everything's gonna be alright. Saying the word, saying the trusty, and you will live peacefully. Kayak sebelah kiri lebih punya jiwa muda nih. Apalagi tadi saya lihat pada menang hadiah. Harusnya lebih kenceng ya. Apalagi baru dapat hadiah tadi ya, sebelah kiri ya. Boleh suaranya semua. Thinking right, say it right, do it right. Everything's gonna be alright. Saying the word, saying the trusty, and you will live peacefully. Semua. Say it right, do it right. Everything's gonna be alright. Saying the word, saying the trusty, and you will live peacefully.
Ya, tulisannya boleh sama-sama ya. Don't say anything that can hurt. Don't say anything but good word. Don't make it for anyone. 'Cause we can make a better world. No more cheating, no more lying, no more swearing, no more bragging. Love and compassion we need. Boleh kita sama-sama? Thinking right, say it right, do it right. Everything's gonna be alright. Saying the word, saying the trusty, and you will live peacefully. Say it right, do it right. Everything's gonna be alright. Saying the word, saying the trusty, and you will live peacefully. Thinking it before you talk. Will it be right or will it be wrong? Will it be nice or would not be nice? Always thinking twice before you talk. No more cheating, no more lying, no more swearing, no more bragging. Love and compassion we need. Boleh semua saya minta suaranya? Everything. Say, and you will live peacefully. Say it right, do it right. Everything alright. Saying the word, saying the trusty, and you will live peacefully. Boleh tepuk tangan buat yang sudah nyanyi tadi. Siap nyanyi? Thinking. Say, and you will live peacefully. Say, do it right. Everything's gonna be alright. Saying the word, saying the trusty, and you will live peacefully. Say it right, do it right. Everything's gonna be alright. Saying the word, saying the trusty, and you will live peacefully. Say it right, do it right. Everything's gonna be alright. Saying the word, saying the trusty, and you will live semua. Say it right. Everything. Say, and you will live peace. Say it right. Everything's. Saying the word, saying the trusty, and you will live peacefully. Apa? And you will live peacefully. And you will live peacefully. Wah, senang banget ya. Ini kayak Oke. Saya senang banget ya di sini bisa nyanyi ya. Bagus kok suaranya. Selain cantik-cantik dan ganteng-ganteng, suaranya bagus-bagus. Tepuk tangan dong buat Anda semua. Ya. Jadi ingat, kenapa kita bikin lagu ini? Karena ternyata musik itu sangat mempengaruhi frekuensi pikiran kita. Jadi kalau kita ingat thinking right, say it right, do it right. Minimal ketika kita ingin berbuat buruk. Biasa kalau kita ingin berbuat buruk muncul dari mana dulu? Pikiran dulu. Nggak ada namanya tindakan, ucapan yang tidak benar tanpa ada pikiran yang semua berawal dari sini. Makanya kita selalu mulai dari sini. Thinking right, say it right, do it right. Ingat itu. Jadi kalau mau marah, oke, 10 menit siap. Nah, berikut. Tadi kita 3 kunci agar pikiran ini bisa kita jaga lebih mindful adalah. Tadi apa yang pertama? Think it right. Lalu say it right. Lalu do it right. Lalu berikut, boleh videonya? Oh iya ya, di kantong saya. Gimana ya? Oke, ini saya mau ajak kasih lihat video.
ocean, music is powerful and has existed in all cultures throughout history. But why do humans find music so addictive and pleasurable? At its core, music is the combination of audio frequencies and intricate patterns floating through the air and clashing together in your ear. Much like your eyes process light, your ears process waves of sound and trigger a state of excitement and sometimes pleasure in your brain. Humans experience pleasure from many stimulants such as food, sex, and drugs. But because many of these stimulants are necessary for human survival, the body has created a system in which it rewards you for achieving them. What's really happening is the release of a neurotransmitter in the brain called dopamine. Dopamine is a chemical responsible for making you feel good. When dopamine is released following a reward, such as a delicious meal or winning the lottery, the neurotransmitter causes a feeling of pleasure and satisfaction. Drugs, such as cocaine, take advantage of this pathway by increasing the amount of dopamine, or rather, preventing its removal, causing continual stimulation of your neurons, which creates intense moments of pleasure. Music has the ability to create a state of arousal, causing pupils to dilate, blood pressure to rise, and the brain to fire in auditory, movement, and emotional regions. And even though music does not have a direct survival benefit, this emotional reaction causes a release of the feel-good chemical dopamine. Though the exact evolutionary reasoning is unclear, the amazing fact remains: music chemically alters our body and makes us feel great. And in the same way that a drug-induced dopamine surge leaves you craving more, music becomes addictive. The dopamine tells your body it was rewarded and creates the desire to seek out more. Even though music enjoyment is entirely subjective and intertwined with cultural and personal experience, the chemical effects remain consistent amongst the human race. A perfectly natural drug of happiness. Got a burning question you want answered? Ask it in the comments or on Facebook and Twitter, and subscribe for more weekly science videos. Oke, boleh tepuk tangan buat videonya. Di sini jelaskan ya, kita sebagai manusia kita butuh namanya hormon dopamin, tahu ya? Tadi dijelaskan bahwa suatu hormon bisa bikin kita bahagia. Caranya apa? Mungkin kalau cara buruknya tadi kita bisa lihat pakai drugs gitu. Tapi ngapain? Bahagia itu nggak harus yang hal-hal negatif. Dari musik pun kita bisa produksi, namanya hormon dopamin. Nah hari ini, kalau Anda ingin bisa memproduksi hormon dopamin, harusnya kita tidak hanya bahagia sendiri saja, kita bahagia bersama-sama. Kenapa demikian? Ketika kita mendoakan orang lain berbahagia, tentunya semakin banyak orang yang melakukan hal yang sama, kebahagiaan Anda makin naik, makin turun, makin naik. Kalau kanan kiri Anda mendoakan Anda bahagia, yang tadi mungkin saya berdoa, semoga saya bahagia, dibandingkan semoga semua berbahagia. Berarti semua yang ada di sini berbahagia. Berarti kanan kiri Anda mendoakan Anda, depan belakang Anda mendoakan Anda untuk berbahagia. Powernya lebih besar gak? Lebih besar. Jadi hari ini saya mau ajak, Oke, ada sebuah lagu yang menurut saya keren banget dari Brother Irvin Wongso. Ini semoga semua hidup berbahagia. Jadi saya mau ajarin bagian refrainnya. Jadi saya mau semua ikut bernyanyi, kita berbagi kebahagiaan, berbagi. Kita sama-sama tingkatkan hormon dopamin kita bersama-sama. Boleh bro? Oke. Semoga semua hidup berbahagia, aman dan selamat, sehat sejahtera. Semoga semua hidup berbahagia, aman dan selamat, sehat sejahtera selamanya, selamanya, selamanya. Ya jadi saya mau kita semua sama-sama nyanyi. Tujuannya apa sih? Kita mendoakan kanan kiri kita berbahagia, depan belakang dan semua orang di sini berbahagia. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Anda berbahagia bukan untuk diri Anda sendiri, tapi untuk semua orang di sini. Powernya jauh lebih besar. Jadi keluarkan suara terbaik Anda bukan hanya untuk diri Anda, tapi untuk semua orang di sini dan semua makhluk di sini. Oke? Semoga semua hidup. Semoga semua hidup berbahagia, aman dan selamat, sehat sejahtera. Sekali lagi, semoga semua hidup berbahagia,
aman dan selamat, sehat sejahtera selamanya, selamanya, selamanya. Ada yang tahu lagunya? Semua yang di sini, wahai saudaraku, mari satukan hati, pancarkan cinta kasih, bebaskan diri dari dengki yang mencengkram hati. Kembali di sini, hanya di saat ini, dengan penuh ketulusan dan kelembutan kepada semua di segenap alam. Boleh kita pancarkan cinta kasih yuk. Semoga semua makhluk boleh, jangan malu-malu. Semoga semua hidup berbahagia. Thank you, suaranya lebih kencang. Aman dan selamat, sehat sejahtera, semoga semua hidup berbahagia. Aman dan selamat, sehat sejahtera selamanya, selamanya, selamanya. Tepuk tangan, tepuk tangan buat semuanya. Ada yang bisa tahu kita nyanyi bareng-bareng dari awal ya? Semua yang di sini, wahai saudaraku, mari satukan hati, pancarkan cinta kasih, bebaskan diri dari dengki yang mencengkram hati. Kembali di sini, hanya di saat ini. Semoga, semoga semua hidup. Thank you. Aman dan selamat. Aman dan selamat, sehat sejahtera, semoga semua hidup berbahagia. Aman dan selamat, sehat sejahtera selamanya, 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 dengan penuh ketulusan dan kelembutan kepada semua di segenap alam. Boleh semua? Saya mau teman-teman nyanyi ya. Saya nggak bantu. 1, 2, 3. Lebih kencang lagi. Semoga semua hidup aman dan selamat, sehat sejahtera selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi lebih kencang. Semoga semua hidup berbahagia, aman dan selamat, sehat sejahtera, semoga semua hidup berbahagia, aman dan selamat, sehat sejahtera selamanya, 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 selamanya,
semua hidup berbahagia. Oke, karena waktunya sudah singkat terakhir. Tadi kita sudah sama-sama berpikir benar, berucap benar, bertindak benar. Produksi kebahagiaan Anda bagikan pada semua di sini. Dan terakhir, pertanyaan dari saya, siapa di sini yang pernah membenci orang? Pasti kita pernah benci orang ya, pernah nggak? Ada nggak yang membenci sampai hari ini? Nah, ada ya, saya nggak suruh ngaku. Tugas terakhir kita udah berpikir benar, berucap benar, bertindak benar. Lalu sebarkan kebahagiaan pada semua orang. Yang terakhir adalah matikan rasa benci dalam diri Anda. Gimana caranya? Ini saya pernah lakuin ini, jadi ada sebuah cerita, dulu ada satu orang anak yang benci banget sama mamanya karena dia sering dihukum, bahkan diikat di pohon. Lalu dia cerita sama saya, kok saya nggak bisa kok, saya benci banget sama mama saya kok. Saya nggak bisa maafin dia, saya cuma berpikir, dia benci sampai mengharapkan mamanya mati itu sebuah dosa besar. Bagi saya sebagai seorang Buddhis, tugas saya adalah bantu dia agar dia tidak benci mamanya. Sulit gak? Sulit, karena yang dia ingat memori adalah kebencian pada mamanya. Tapi apa yang saya minta dari dia, kamu gak perlu minta maaf dari mamamu. Semakin kamu berharap maaf dari mamamu, kamu akan semakin benci sama dia. Karena kamu yakin mamamu gak akan minta maaf sama kamu. Tapi apa yang saya coba, kita putar. Saya minta dia, cobalah belajar memaafkan diri kamu sendiri. Oke. Ya. Tadi sebenarnya mic saya yang ini nih, makanya tadi suaranya kecil amat. Ya. Jadi saya minta sama dia, kita rubah, maafkan diri Anda terlebih dahulu sebelum memaafkan orang lain. Ya. Coba boleh nggak kita sama-sama bilang, saya memaafkan diri saya yang belum mampu maafkan orang lain. Saya memaafkan diri saya yang belum mampu memaafkan orang lain. Anda boleh sambil bayangkan orang yang pernah Anda benci. Jangan kaget suatu hari nanti kalau Anda lakuin ini. Yang tadinya Anda ketemu dia enak mau muntah. Ya, Anda biasa-biasa aja. Oke, saya akan buat jadi sebuah lagu. Boleh taruh letak di jantung Anda. Kita sama-sama ya. Saya kasih contoh. Saya memaafkan diri saya yang belum mampu memaafkan orang lain. Boleh ikut nyanyi bareng saya. Saya memaafkan diri saya yang belum mampu memaafkan orang lain. Terus. Memaafkan diri saya. Kenapa? Jadi Anda boleh sambil bayangkan orang yang Anda benci, ya, sambil Anda maafin. Terus, ya saya maafkan diri saya belum mampu maafkan orang lain. Lakukan terus. Ya, jangan kaget kalau suatu hari nanti Anda bisa maafin dia, ketemu dia biasa aja. Oke, sama-sama terakhir ya. Saya memaafkan diri saya yang belum mampu memaafkan orang lain. Oke, terima kasih buat semuanya. Tepuk tangan buat Anda semua. Jadi hari ini simpel kok. Kalau Anda mau bahagia, kuncinya think it right, say it right, do it right. Produksi energi kebahagiaan, sebarkan kepada semua makhluk. Dan terakhir, hilangkanlah rasa benci dalam diri Anda. Dan saya yakin depannya kita semua akan berbahagia. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya dan teman saya Bro Vicky ucapkan terima kasih
Kalau ada salah kata saya ucapkan maaf ya. Semoga kita semua bisa selalu sehat dan berbahagia. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Ardi Wong dan Kak Vicky yang telah membawakan beberapa lagu yang sangat menyentuh hati ya. Tidak terasa sesi bersama Kak Ardi Wong sudah berakhir.